Dan pesan saya untuk Ko Faisal, Mbok Cikra ya, dan semua orang-orang yang ingin membantu teman-teman BMI, baik teman-teman organisasi yang ada di Hong Kong dan juga teman-teman lainnya, tetaplah berbuat baik ya, meskipun banyak hujatan dan juga banyak orang di luar sana yang sekarang tepuk tangan ya, nggak apa-apa, semoga kuat dan yakinlah bahwa Allah akan melindungi Anda. Dan untuk teman-teman lainnya, PMI lainnya, tetap aktif mencari informasi ya. Kali ini saya mau membahas tentang beberapa kasus PRTA di Hong Kong dan negara lainnya ya. Untuk sebenarnya apakah kasus seperti Kartika Puspitasari, Erwiana, terus Mbak RK yang dari Taiwan itu pertama kali terjadi? Sebenarnya tidak. Sebenarnya di setiap negara, Singapura, Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Arab, itu semuanya mempunyai masalahnya masing-masing. Dan disitulah setiap negara juga memiliki aturannya masing-masing ya. Jadi kalau kemarin teman-teman menggegerkan Ko Faisal di deportasi, saya tidak begitu reaksi. Begitu juga dengan adanya kasus Mbak RK, terus adanya putusan hakim yang di Malaysia, itu kenapa ya saya nggak begitu reaksi? Pasti teman-teman bertanya, kok Mbak Kontreng diam ya? Kan biasanya Mbak Kontreng frontal gitu ya. Nah, di sini saya mau mengajak teman-teman untuk mulai calm down ya. Jadi berpikirnya mulai calm down. Kita berpikir secara logika dan mari stop membandingkan dengan membandingkan diri kita dengan yang lainnya. Nah, karena final decision is yours. Jadi pernah kan kemarin saya bilang bahwa final decision is yours, is not them. Jadi keputusan itu semuanya ada di kita, bukan di saya, bukan di orang lain. Nah, masih ingat tidak hebohnya tahun 2017-an teman-teman Hong Kong heboh dengan adanya perbandingan antara Mbak Kontreng dan Mbok Cikra dan Faisal. Kalian heboh sendiri loh ya. Nah, dan di situ menuai pro dan kontra antara PMI Taiwan dan PMI Hong Kong, saling mengolok dan saling mengejek dan lain sebagainya. Cuma di sini saya mau membahas perbedaan tertentu. Tapi pada dasarnya tujuan-tujuan kita sama. Pertama, Anda menjadi PMI atau PRTA atau TKW tujuannya untuk bekerja dan juga menambah ilmu pengetahuan. Yang kedua, setiap negara yang Anda tuju itu pasti punya aturan. Seperti Taiwan. Taiwan itu untuk urusan pekerjaan formal maupun informal itu diserahkan ke pihak swasta, ke agensi. Dan di Taiwan tidak ada KJRI, adanya KDEI. Jadi beda ya. Sementara di Singapura itu ada Ministry of Manpower atau MOM yang sering saya sebut ya. Dan di sana semua urusan ketenaga kerjaan itu pusatnya di Ministry of Manpower Singapore. Jadi ada MOM-nya. Di sana ada hotline-nya, ada nomor WA-nya. Terus di Singapura juga ada satu organisasi hub untuk membantu teman-teman jika bermasalah. Nah, masalah yang bagaimana? Bagaimana dengan fungsi KBRI? KBRI di Singapura itu hanya mengurusi dengan diplomasi dan juga mengurusi tentang perpanjangan paspor. Ya, kalau kontrak kerja tidak ada standarnya di Singapura. Ya, jadi standar gaji itu ada, tapi itu yang memberi peraturan adalah Ministry of Manpower. Tapi standar kontrak kerja itu tidak ada. Dan di Singapura ada Ministry of Manpower di mana yang berurusan dengan ketenaga kerjaan. Di Malaysia juga sama, ada imigrasinya dan Ministry of Manpower. Di Macau
itu labor department, dan ada KJRI tapi KJRI tidak penuh. Di Hong Kong ada KJRI, konsulat, dan ada labor department, ada imigrasi. Yang paling lengkap itu adalah di Hong Kong. Sementara Taiwan itu di push semuanya kepada agensi. Karena kenapa? Seperti yang disampaikan Ko Faisal bahwa hanya di Taiwan yang PMI itu TKW itu harus bayar agen, ya kan? Jadi semua urusan administratif termasuk potongan gaji itu semuanya dengan agensi, ya. Dan di Taiwan itu juga beda. Di Taiwan itu ada kartu asuransi khusus, itu dipotong dari gaji kita juga, dari gaji pekerja. Jadi totalitas PMI itu benar-benar sendiri seperti itu memang. Dan bedanya di saat perubahan pergantian majikan, kalau majikan itu tidak baik, mereka tidak bisa pindah majikan atau memutus kontrak seperti yang ada di Hong Kong. Jadi kenapa teman-teman di sana menyatakan kenapa sih mereka kabur, kenapa sih banyak kaburan di Malaysia juga. Nah, sebenarnya saya pribadi menangani konsultasi atau konseling ini nggak hanya di Hong Kong saja ya. Seperti Arab, Malaysia, Taiwan itu hampir sama sebenarnya. Hampir sama prosedurnya ya. Dimana kalau Arab itu jelas kontrak kerjanya susah ya. Arab untuk MOU-nya juga belum begitu clear ya kan. Sementara untuk Malaysia itu juga sama. Di Malaysia tidak seperti di Hong Kong ya kan. Nah, Malaysia ini yang susah kebanyakan teman-teman itu banyak ya sebenarnya mereka, karena kalau kebanyakan itu mereka ada di pedalaman. Jadi mereka dokumen ditahan majikan ya kan, dan KBRI-nya pasif itu di Malaysia, sehingga yang mereka tahu itu cuma nomor agen, dan agen tidak proaktif. Agen hanya berbisnis urusannya sama Anda. Jadi di saat ada apa-apa ya Anda sendiri yang harus bergerak, Anda harus berani, Anda harus berlari, Anda harus keluar dari situ. Jadi kenapa banyak sekali yang memilih untuk overstay, untuk menjadi kaburan ya, karena memang tidak ada nomor kontak yang memang bisa memberikan perlindungan yang jelas, dan informasinya itu ditutup. Jadi informasinya tidak seterbuka di Hong Kong ya. Kalau di Hong Kong kan websitenya imigrasi jelas ya, labor department jelas, KJRI juga mau mengupdate info, teman-teman BMI sendiri itu saling berbagi informasi secara sukarela. Nah ini kan jadi bedanya adalah di sini. Sementara untuk untuk negara lainnya kayak Singapura itu pun juga tidak boleh berserikat ya, dan Singapura itu semuanya ditentukan oleh Ministry of Manpower, itu berbeda. Dan untuk proses sementara di Singapura itu ada pilihan dua, kamu bisa direct hire atau kamu melalui agensi. Jadi kenapa potongan di Singapura itu tidak bisa ditentukan berapa ya. Jadi kalau kamu menggunakan jasa agensi, mereka charge kamu berapa aja ya, itu urusan kalian karena itu bisnis ya. Tapi kalau di Hong Kong itu jelas, potongan gajinya jelas ya kan, sekian dolar kali sekian dolar itu kan. Nah akhirnya kenapa BP2MI pun memberikan beberapa kotak-kotak, kalau Taiwan sekian juta, Singapura sekian juta, Hong Kong sekian juta ya, karena memang disesuaikan dengan negara tujuan itu tadi. Cuma kekurangannya adalah negara tujuan itu ada beberapa poin di mana mungkin pemerintah Indonesia atau BP2MI harus juga menyesuaikan, yaitu tadi diantaranya pembiayaan tersebut itu harus ada MOU seharusnya. Jadi kan jelas ini ya, kalau ada MOU, kalau melalui agen bagaimana dan tapi sejauh ini pemerintah kita belum sampai ke situ. Karena seolah bukan bilateral jadinya, padahal sebenarnya kan saling membutuhkan ini ya. Jadi negara Indonesia adalah sebagai supplier, negara penerima adalah negara tujuan, dan seharusnya ini ada MOU baik pembiayaan dan lain sebagainya, perlindungannya,
asuransinya. Kalau negara Hong Kong sudah jelas mereka memiliki ordinance employment sendiri, dan polisinya sejauh ini sangat bagus. Di Hong Kong adalah the best ya, dan informasinya sangat dibuka, tidak ada yang ditutup-tutupi, bahkan dengan bahasa dimana sekarang sudah diupdate dengan 5 bahasa, itu sudah sangat bagus. Sementara untuk Singapura itu sebenarnya ada buku juga, di mana buku tersebut wajib dimiliki oleh majikan dan pekerja, dan buku itu tidak boleh dibuang. Sementara kalau di Hong Kong dulu buku-buku panduan itu dibuang, diminta kembali oleh agen, dibuang kebanyakan ya. Sementara kalau di Singapura no, tidak boleh ya. Di Singapura saat Anda ke Tanjung Pagar, sidik jari Anda dikasih buku itu, dan majikan tidak boleh untuk menyitanya, dan majikan pun punya itu 5 bahasa dan ada hotline-nya. Itu Singapura. Nah, Malaysia ini yang saya kurang tahu ya, tetapi sejauh ini laporan teman-teman dari Malaysia itu adalah masalahnya adalah karena majikan nggak mau mengeluarkan uang dengan agensi, akhirnya tidak di-renew. Ada juga yang mereka seenaknya karena kontrak kerja tidak jelas, dan tempat mereka itu tidak terjangkau dengan yang di luar sana, jadi itu susah banget untuk mendapatkan informasi dan lain sebagainya. Dan kebanyakan teman-teman yang memilih alternatif ke negara Malaysia adalah mereka yang merasa inconfident atau merasa mereka itu untuk batu loncatan atau sekedar biar menjadi X. Itu jangan ya teman-teman, karena saya lebih menyarankan kepada teman-teman untuk memilih negara-negara yang mana mempunyai policy atau proteksi yang tepat. Jangan hanya fokus pada gajinya, nominal gajinya, jangan ya. Tapi mari kita fokus sama-sama ke peraturannya, perlindungannya, dan juga kesempatannya, explore-nya. Nah, kalau kalian di Hong Kong itu bedanya adalah di Hong Kong lebih open ya, peraturannya jelas, dan kalian mempunyai banyak kesempatan untuk menimba ilmu lainnya. Diberi banyak kesempatan dan banyak pelatihan dari pihak social worker ya, dari undang-undangnya dan lain sebagainya, dan juga banyak hal di situ. Sekarang itu di Hong Kong lebih mengarah ke universal ya. Nah, sementara untuk Taiwan, di sini Taiwan tidak boleh juga adanya serikat, tidak boleh ada organisasi. Kenapa? Ko Faisal dan juga Mbok Cikrak bergerak secara individu karena memang itu panggilan dari hati mereka, cara mereka untuk membantu teman-teman. Cuman mungkin caranya agak frontal, tapi ya wajar sih, karena saya dulu pernah berada di posisi beliau ya, saya dulu pernah berada di posisi beliau, berapi-api. Cuma bedanya saya berapi-apinya adalah ke negara kita sendiri, dimana kurang fleksibelnya atau kurang memahaminya peraturan negara tujuan. Saya lebih ke arah ke negara kita. Karena kenapa saya seperti itu? Karena perlindungan WNI itu mutlak milik negara sendiri. Kalau negara tujuan untuk di Hong Kong sejauh ini is the best ya. Kalau negara Taiwan seperti yang disampaikan Ko Faisal itu benar adanya, dan itu terbukti karena apa? Teman-teman dari Taiwan waktu di Hong Kong mereka beda, mereka nggak tahu, mereka merasa seolah diserahkan ke agen semuanya selesai, tapi sebenarnya tidak. Jadi untuk di Hong Kong teman-teman harus lebih mandiri, lebih mencari informasi yang lebih informatif. Baik YouTube maupun Facebook harus lebih informatif. Gunakan internet kalian untuk mencari informasi. Sekali lagi, setiap negara ada aturannya masing-masing, setiap negara memiliki ketetapannya masing-masing. Dan apakah Ko Faisal kemarin itu dideportasi? Saya tidak tahu. Tapi yang pasti beliau menyatakan, sempat saya lihat di videonya, beliau memang menyatakan ingin pulang. Jadi itu hak beliau sendiri, dan saya rasa ada waktunya untuk take a break ya kan, termasuk saya sendiri, saya juga mau take a break. Jadi dalam artian teman-teman harus mandiri. Jadi apa yang dilakukan Ko Faisal ini adalah sebenarnya dia menginginkan kalian tahu, dia menginginkan, sebenarnya dia geramnya itu nggak hanya kepada pemerintah, geramnya dia adalah kepada kalian. Kenapa sih kalian, kekuatan kalian di mana sih? Kekuatan kalian keluar dari ketakutan kalian itu di mana? Itulah yang sebenarnya yang beliau lakukan. Cuma teman-teman kadang terlalu
berpikir di dalam artian kadang overthinking dan bahkan kadang itu terlalu bertele-tele dalam masalah kalian sendiri, tidak menyelesaikan masalahnya, tapi kalian lebih ke banyak curhatnya, tidak butuh solusi. Sekalipun ada solusi kalian tidak berani. Makanya saya bilang, 你識講你唔夠膽講係冇用㗎，你識做你唔夠膽做係冇用㗎，記住啊！